progresnya ya. Silakan si Zul bisa langsung share screen aja. Ya, sebentar. Hmm, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, saya akan mempresentasikan tentang personal progres saya atau eh, perkembangan personal diri saya sendiri. Nah, berikut eh, terdapat judul dengan nama Laporan Hasil Belajar selama mid semester pada tanggal 27 September 2025 hari Sabtu. Langsung saja kita masuk ke topiknya. Nah, pada personal progress saya sendiri, kategorinya terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adab dan ibadah, kedua halaqah dan tauhid, ketiga diniyah, keempat English atau belajar bahasa Inggris, kelima IT atau ilmu teknologi, lalu yang terakhir yaitu Muslim tangguh. Nah, di sini kita akan masuk ke kategori yang pertama, yaitu adab dan ibadah. Untuk adab dan ibadah, eh, kita terbagi tiga, tiga bulan untuk pengumpulan untuk data ibadah. Di sini ada Juli, Agustus, dan September. Nah, untuk Juli, adabnya ini pakainya diagram. Jadi misalnya tanggal Juli 21 itu berarti hari Senin itu ada 76%, adabnya 79% dan yang merah ini ada ibadahnya. Berarti ini ibadahnya sekitar 78. Dan ini sudah dilihat untuk yang ibadah bisa tanggal 7 Juli 22 itu ada 71% untuk ibadah dan yang adab 79%. Dan rata-rata adab pada dan rata-rata adab dan rata-rata ibadah pada bulan Juli ini yaitu untuk adab 81,4%, lalu yang ibadah 83,3% untuk yang Juli ini. Nah, lalu yang bulan Agustus ini sistemnya sama, tetapi pada bulan Agustus ini saya mengalami peningkatan. Di sini bisa dilihat diagramnya naik naik semua di atas 80% semua. Nggak ada apa dikit yang di bawah 75%. Dan rata-rata adab pada bulan Agustus yaitu 81%. Dan rata-rata ibadah pada bulan Agustus ini yaitu 85,5%. Lanjut untuk yang September. Di bulan September ini saya mengalami banyak penurunan.
seperti pada September tanggal 8 dan September tanggal 9. Pada hari itu saya sedang sakit, jadi melakukan adab dan ibadahnya langsung down, langsung turun. Untuk rata-rata adab pada bulan September ini yaitu 85,2%, lalu rata-rata ibadahnya yaitu 10,4%. Nah, langsung aja kita masuk ke kategori yang kedua yaitu kota fit. Nah, alhamdulillah saat ini hafalan saya itu dari juz 30 hingga juz 8. Atau tepatnya dari surat Anas hingga surat Al-Mujadilah. Untuk merjaah saya dari Anas hingga Nuh, hingga Nuh juz 29. Untuk kategori diniyah, di sini kita belajar ilmu agama dari kitab-kitab ulama pendahulu, yaitu kitab-kitab yang dipelajari salah satunya yaitu Syarah al-Adab al-Ashrah, kedua Matan Usul Salasah, dan Al-Qawaidul Arba. Lalu dilanjuti menjadi Solihin. Untuk Syarah al-Adab al-Ashrah itu mengajarkan adab-adab, 10 adab yang dilakukan seorang muslim sehari-hari. Lalu yang kedua itu Matan Usul Salasah, itu mengenai tauhid seperti rukun iman dan rukun Islam. Lalu yang ketiga Al-Qawaidul Arba itu membahas pembatal keislaman. Lalu untuk Minhajus Shalihin itu membahas tentang fikih dan saya sudah fikihnya sudah mempelajari hingga bab toharoh. Ya, berikut project-project yang saya telah buat. Project-projectnya itu diambil dari kitab-kitab yang sebelumnya saya pelajari seperti Najis Kencing dan Kotoran Manusia. Berarti ini masuknya fikih dan perbanyak selawat di hari Jumat. Untuk yang perbanyak selawat di hari Jumat tuh kebetulan lagi hari Jumat dan dikasih tugas buat buat poster kayak gitu. Lalu ada tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti ini masuknya Tauhid dari kitab Qawaidul Arba. Lalu yang bahwa ini meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari Sunnah Nabi. Berarti ini Tauhid juga berarti dari kitab Qawaidul Arba. Yang gambar kucing ini yang hendaknya dilakukan ketika menguap termasuknya fikih, dan yang sebelahnya itu poster dari kitab yang hadisnya diambil dari kitab eh Qawaidul Arba juga seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Dan saya juga membuat video-video gerakan elemen ya atau yang bisa disebut motion graphic. Jadi nanti bisa gerak tulisannya, gambar-gambarnya gitu. Jadi video saya unggah di Instagram dan project-project poster saya lainnya. Nah, untuk Inggris, untuk kategori Inggris, di sini dibagi menjadi tiga materi pembelajarannya, yaitu yang pertama talking to stranger atau berbicara kepada orang bule atau orang luar dengan menggunakan bahasa Inggris dari platform yang bernama Episoden. Ini saya telah melakukan telah mengobrol dengan orang luar sebanyak 2 kali. Lalu untuk kultum berbahasa Inggris yang biasanya dilakukan setelah asar, saya sudah melakukannya 1 kali. Lalu yang terakhir yaitu Speaking English Daily. Untuk Speaking English Daily, saya hanya berbicara Inggris setiap hari hanya saat perwalian dan di saat bermain Duolingo setiap malam. Lanjut untuk di sini ada
kategori tersembunyi terakhir yaitu yang bernama City Tour in English Language. Tour jadi dengan bahasa Inggris. Jadi saat itu saya dan kawan-kawan jalan-jalan atau city tour di Kota Semarang, Jalan Pemuda, kayaknya sekitar Pemuda atau Gajah Mada. Itu saya dan teman-teman belajar pengenalan orang Indonesia yang telah terkenal dari dulu. Tapi host yang memimpin si tour itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, bahasa apa? Bahasa penjelasnya ya, bahasa deskripsinya. Dan di sini terdapat foto-foto eh saya dan kawan-kawan sedang melakukan si tour in English language. Kemudian saya lanjut dan masuk ke kategori yang bernama ilmu teknologi atau ilmu informatika. Di sini saya punya project dan terbagi menjadi 3 project. Untuk yang pertama yaitu project portofolio pribadi dan yang kedua itu project bermentor dari hari ke-1 hingga hari ke-11. Lalu untuk yang ketiga itu project toko online. Jadi kita membuat project toko online sendiri untuk pribadi. Tapi temanya project itu apa? Project digital. Jadi kayak seperti menjual template, desain, dan lain-lain. Nah, untuk project portfolio pribadi di sini ada gambar jika saya setelah membuat portofolio pribadi saat saya sedang belajar di sekolah. Begini tampilannya dan sudah punya domainnya atau sudah punya URL-nya. Jadi kalau misalnya dicek di Google atau cari di Google itu ada. Lalu project yang kedua yaitu bermentor D1 dan D11 sampai hingga D11. Untuk bermentor D1 hingga D11 ini untuk materi awal-awal kurikulumnya Nusa Bodeng School. Jadi sebelum memilih fokus, kita mempelajari eh, materi-materi dari hari ke-1 hingga hari ke-11. Biasanya ada permulaan ya, permulaan. Jadi kita akan mengenal eh, sedikit-sedikit tentang Bermentor atau sedikit-sedikit tentang komputer. Lalu yang kedua yaitu website versus web app dan UI atau UX design dan Figma. Untuk yang kedua ini kita harus bisa membedakan website dan web app dan kita harus mengerti apa itu UI dan UX design dan kita juga akan diberitahu tentang software yang bernama Figma untuk membuat UI atau UX desainnya. Lalu yang ketiga yaitu kode editor, Markdown, AI, or LLM tools. Ini mengenai kode editor. Lalu yang keempat yaitu terminal atau Git atau GitHub. Lalu yang kelima yaitu HTML dan website deployment. Untuk HTML ini salah satu bahasa pemrograman yang dapat membuat tulisan satu website atau satu program. Untuk CSS atau apa yang selain saya bahas yaitu untuk yang keenam yaitu CSS atau CSS layout. CSS ini adalah bahasa pemrograman yang dapat mengubah style atau gambar pada website atau project codingan. Lalu setelah yang nomor 6 yaitu ke nomor 7 yang berjudul DevTools, CSS Framework, dan Tailwind. Untuk DevTools, CSS Framework, dan Tailwind ini berguna untuk
membantu pembahasan programan ya CSS agar lebih gampang dan lebih dapat dimengerti, dan lebih praktis gitu. Terus selanjutnya yang ke-8 yaitu website project, presentasi dan evaluasi. Lalu yang ke-9 itu algoritma, data struktur, programming language atau bahasa pemrograman. Yang ke-10 JavaScript, tentang JavaScript, console, variables, type, dan debugging. Lalu yang terakhir atau yang ke-11 yaitu JavaScript data, loops atau function. Lanjut untuk ketiga yaitu project toko online. Nah, project toko online ini eh saya sudah punya linknya di Google. Jadi kalau misalnya dicari di Google itu ada bakal muncul tampilan seperti ini. Pada project toko online ini saya bisa menaruh produk apapun yang saya inginkan. Tapi produk digital, berbentuk produk digital seperti desain grafis atau template, template desain dan lain-lain. Dan di sini saya juga bisa check out pada website ini, check out atau memasukkan produk pada cart dan ujung-ujungnya bisa dibayar. Dan produk yang dibeli bisa kekirim ke akun email yang membeli. Nah, project yang ketiga yaitu project toko online membuat video dan tutorial. Setelah membuat project toko online tadi. Untuk yang video saya sudah mengupload di YouTube, jadi kalau mau melihat lihat aja. Dan saya juga sudah membuat tutorial cara membuat toko online dengan menggunakan AI dengan tulisan. Maksudnya dengan menulis tutorialnya dengan tulisan-tulisan. Jadi di sini ada apa kayak contohnya gitu. Ini video-videonya ini untuk yang tulisan. Selanjutnya kita masuk kategori yang terakhir yaitu Muslim Tangguh. Nah, untuk Muslim Tangguh ini saya Muslim Tangguh ini dibagi menjadi tiga, yaitu jualan, kegiatan situr, dan menulis cerita. Untuk jualan biasanya saya jualan ke CFD atau suatu event. Lalu kegiatan situr eh, kita juga jalan-jalan gitu, situr keliling-keliling kota. Dan terakhir menulis cerita di platform yang bernama Medium. Nah, untuk jualan Lego yang saya jual yaitu 3 Lego atau yang Lego yang saya terjual itu 3 Lego. Yang satu Lego itu harganya 10.000. Jadi kalau misalnya 3 Lego, jadi kalau misalnya satu Lego itu 10.000, jika 3 Lego 3 Lego terjual berarti totalnya 30.000. Lalu yang kedua yaitu jalan situr. Untuk situr atau jalan-jalan di kota itu saya sudah pergi menuju apa keliling-keliling atau jalan-jalan di tempat Sanggar Subokarti yang tepatnya jalannya itu dekat Jalan Pemuda juga seperti yang di bawah ini. Dan yang terakhir itu saya juga ditur ke Jalan Pemuda. Dan untuk Sanggar Subokarti saya jalan-jalan di Sanggar Subokarti itu sore-sore, dan yang Jalan Pemuda itu malam-malam. Jadi waktunya beda. Lalu yang terakhir atau yang paling itu ya Pak, yang terakhir yaitu menulis cerita. Saya menulis cerita itu di eh, platform yang bernama Medium. Nah, di platform ini saya sudah menulis itu apa? Menulis cerita tentang bersukaryatur di daerah Mataram, Sanggar Subokarti
Dan yang kedua itu berkunjung ke event Google Developer Group di Upgris. Nah, jika mau ngecek itu di platform yang bernama Medium, ketik aja pada kolom search untuk cari akun saya yaitu Izul Virus. Nanti bakal muncul tulisan-tulisan yang sudah saya buat ya. Dan saya yang sudah saya buat pada platform yang bernama Medium tersebut. Jadi, mungkin saya dari saya, jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Eh, Jika personal progress saya kurang memuaskan, saya juga minta maaf karena kurang memuaskan. Dan mungkin saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Mas Izul atas presentasi progresnya. Udah di sini kan udah ada mungkin agak mempersingkat waktu ya karena udah waktu masuk zuhur juga. Ada Ustadz Rehan sama Ustadz Zuhud menyampaikan terkait IT dan juga keseharian di pondok. Pertama dari Ustadz Rehan, silakan. Ya, alhamdulillah untuk IT-nya visual sudah bagus ya. Apalagi di desain memang minatku di situ dan bakatnya mungkin memang di situ ya. Di desainnya bagus, terus di programming juga gak kalah. Mas Yusuf juga bisa mengikuti dan ya ya mungkin paham-paham dikit lah ya. Alhamdulillah. Iya. Ya gitu aja dari saya kalau ini. Terus untuk keseharian Mas Lulul dari dari bangun tidur hingga tidur lagi bagus ya umumnya. Apalagi tahajud itu sering juga alhamdulillah itu sering tahajud. Terus kok juga store terus dan ya bagus sih. Ya, bagus Oke, ya alhamdulillah. baik mungkin dari orang tua Izul, dari Umi atau Abinya ada masukan buat kami terkait progresnya Izul atau apa yang bisa kami perbaiki. Tafadhol. Mungkin lebih ke ini ya Ustadz, kualitas ibadah ya Ustadz nggih. Eh, Analia juga beberapa kali kayaknya juga tahajudnya kelewat nggih. Mungkin karena waktu itu mungkin lagi sakit atau mungkin bagaimana. Eh, Sama yang tadi tuh ada yang mau Ana tanyakan, yang di Nia, yang di Qawaidul Arba, yang disampaikan oleh Ananda itu tentang pembatal keislaman itu apa sudah benar ya Ustadz? Kalau Qawaidul Arba itu pembatal keislaman begitu maksudnya. Ya. Jadi yang Iya. disampaikan itu kurang satu kitab sebenarnya, Nawaqitul Islam. Jadi setelah belajar usul salasah, terus Nawaqitul Islam, Enggak. Qawaidul Arba, nah terus sekarang masuk ke Manhajus Salikin berarti ya, ke fikih wudu gitu. Jadi ada satu kitab yang kelewat dari Zul Nawaqitul Islam. Jadi Oh, sebelum Qawaidul Arba itu ada Nawaqitul Islam. nggih, nggih, nggih. Berarti tadi anu anan Mas Ijul agak salah menyampaikannya di situ nggih Ustadz nggih. Di Qawaidul Arba'nya itu nggih. Oke, betul. Jadi kelewat apa namanya penjelasannya. Iya, iya, nggih, nggih. Yang nama kidul itu maksudnya, yang kelewatnya nggih Ustadz. Ya betul, Nawaqitul Islamnya kelewat. Hmm. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, itu tadi sempat sempat bingung aja di situ Ustadz. Ya sudah nggih, sudah. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Oh iya, dan sudah mencukupi. Alhamdulillah kalau menurut menurut Ana perkembangan Mas Izul juga sudah baik nggih Ustadz. Ana pribadi kalau masalah IT mungkin kurang memahami nggih. Yang lebih memahami pasti Ustadz nggih. Jadi kalau menurut Ana alhamdulillah sudah progresnya nggih sudah bagus nggih. Jadi Ana juga
Terima kasih sekali atas bimbingannya Ustadz. Sud- Terima kasih sudah membimbing Mas Izul dan menurut saya sudah progresnya sudah bagus. Kalau memang dari dulu itu memang setahu Ana itu Mas Izul memang senang sekali mendesain Ustadz. Jadi memang ya mungkin minatnya juga di situ mungkin ya Ustadz ya. Nanti kan ke depannya Ustadz lebih memahami nganten. Nggih. Sudah begitu begitu saja sudah saya Ana rasa sudah cukup Ustadz dari Ana. Baik. Nggih, terima kasih. Am, Jazakillah khair. Dari Abu Izul atau Nggih. Pak Denis ada yang mau ditambahkan? Kalau ini kan kebetulan ayahnya itu ada kerja Ustadz. Jadi Ana diminta mewakili saja. Katanya gitu. em, apa abinya juga seperti anak Ustadz pasrah maksudnya sudah yakin kalau Izul sudah dibimbing dengan baik oleh Ustadz. Jadi dari abinya sudah tidak ada tidak ada masukan, tidak ada apa-apa sih Ustadz menurut abinya begitu. Baik. Kemudian kan insya Allah setelah tengah semester ini ada pemfokusan ada Nggih, programmer, desainer, sama bisnis. Nah dari Mas Izul sendiri nggih. milihnya dari desainer gitu. Jadi insya Allah jadi setelah Oh, tengah semester ini targetnya berarti nggih. udah beda gitu dari masing-masing siswa atau Oh, anak. Gitu. Kalau ngonten. yang desainer berarti ya di target-target yang berkaitan sama desain. Kalau yang bisnis berarti terkait Nggih. bisnis dan programmer terkait di pembuatan website atau aplikasi. Dan semoga nanti setelah tengah semester dari minatnya Mas Izul itu terkait desain bisa semakin tajam gitu, semakin mendalam. Oh, nggih. Nggih, amin, amin. Nggih, nggih, terima Oke, kasih Ustadz. Jazakallah. Nggih. banyak. Ya, mungkin cukup itu dulu karena di sini juga udah masuk waktu duhur, gitu, Afan ya. Nggih, nggih, Ustadz. Nggih. Oke, baik kita cukupkan. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa Nggih. penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah mereka Asyhadu an la ilaha illa anta ya astaghfiruka rantau wa atubu ilaik. astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke,